Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azharul Firdaus dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, NIM 190303698. Video ini dibuat guna untuk persyaratan ujian akhir semester makul atau mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Muhammad Riza Amami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang Pancasila, tapi sedikit berbeda. Kita membahas Pancasila menurut pandangan santri, ya. Dan di sini saya tidak sendirian. Saya bersama narasumber kita Mas Aksini Isuhan, ya. Seorang santri. Bahwasanya di negara kita itu tidak melulu pendidikan SD sampai kuliah. Kita ketahui bahwa pendidikan di Indonesia ada yang namanya pondok pesantren. Oke, pertanyaan saya, bagaimana sih pandangan Anda santri itu terhadap Pancasila? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai Pancasila, kalau kita berbicara mengenai Pancasila, kita tidak akan lepas dengan seorang yang merumuskan Pancasila. Beliau yaitu adalah Insinyur Soekarno. Beliau yang mengeluarkan gagasan mengenai Pancasila. Ketika negara Republik Indonesia itu telah merdeka, maka negara kita itu membutuhkan yang namanya ideologi bangsa sebagai dasar negara. Maka beliau pun mengeluarkan gagasan Pancasila. Akan tetapi ketika beliau mengeluarkan gagasan mengenai Pancasila, di situ terjadi perdebatan antara tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh negara. Karena yang sudah kita ketahui, di dalam negara kita Republik Indonesia itu mayoritas orangnya itu beragama Islam. Maka dari mereka itu ada yang ingin menjadikan negara kita, ideologi bangsa kita itu adalah sesuai dengan syariat Islam. Maka dari situlah beliau Insinyur Soekarno mensowankan gagasan Pancasila kepada beliau Hadratus Syekh Abu Yarham Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Akan tetapi ketika gagasan Pancasila sudah sampai kepada beliau tidak langsung mengeluarkan pendapatnya. Karena pada prinsipnya, prinsip beliau Hadratus Syekh, yang namanya kemerdekaan itu adalah kemaslahatan seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Dan yang namanya perpecahan adalah sebagai mafsadah, kerusakan di dalam berbangsa dan negara. Maka dari itu ideologi bangsa itu harus mempunyai prinsip untuk menyatukan seluruh rakyat, seluruh elemen-elemen rakyat kita. Maka dari itu beliau Hadratus Syekh pun menjalankan suatu yang kita di dalam pesantren itu dikenal dengan nama tirakat. Beliau pun melakukan tirakat yang salah satu tirakat beliau itu melakukan puasa 3 hari. Di dalam puasa beliau, dalam melakukan puasa, beliau itu juga banyak menghatamkan Al-Quran dan membaca surat Al-Fatihah. Di dalam membaca surat Al-Fatihah, ketika beliau sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau sampai mengulang-ulangi sampai 350.000 kalimat. Itu luar biasa ya bahasa. Sangat luar biasa. Selanjutnya beliau pun melakukan surat istikharah, yang mana dalam surat istikharah pun beliau mencantumkan membaca suatu surat yang menurut saya itu tidak sedikit ya, tidak pendek, itu sangat panjang, yaitu salah satunya surat Al-Taubah, dibaca sampai 41 kali, luar biasa. Akhirnya ketika selesai beliau telah menyelesaikan tirakat beliau, keesokan harinya pun beliau memanggil putra beliau, yaitu kita sebut nama beliau yaitu Gus Wahid Hasyim. Beliau pun mengatakan kepada putra beliau yaitu Gus Wahid Hasyim bahwa Pancasila itu sudah sesuai dengan syariat Islam dan bisa digunakan sebagai ideologi bangsa. Maka dari itu, di dalam Pancasila itu, karena di dalam Pancasila itu sudah memuat 2 aspek besar dalam syariat Islam, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Maka Pancasila sudah pas untuk dijadikan sebagai ideologi bangsa dan bisa dijadikan
ideologi dasar negara Republik Indonesia. Tuh. Oke, itulah pandangan tentang Pancasila dari Mas Biswat, dari seorang santri. Oke, di dalam Pancasila itu sendiri Mas ya, terdapat 5 sila ya, 1 Ya. sampai 5. Kita bahas sila yang pertama ya, menurut pandangan Anda. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita ketahui bahwasanya sebelum diamandemen ataupun sebelum ada perubahan atau pengesahan menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kita ketahui bahwa dahulunya yaitu berbunyi kewajiban melakukan syariat Islam bagi para pemeluknya, Mas. Iya. Nah, di situ mengapa bisa dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang sebelumnya kewajiban melakukan syariat Islam bagi para pemeluknya? Itulah yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa di dalam negara kita itu tidak semua orang itu beragama Islam, akan tetapi ada agama-agama lain yang termasuk agama Kristen, Katolik, dan lain sebagainya. Maka dari itu yang namanya ideologi bangsa prinsipnya itu harus menyatukan semua agama-agama di dalam negara kita. Maka disebutlah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Setiap fitrah manusia itu mempunyai agama dan ketuhanan masing-masing. Contoh saja kita agama Islam mentuhankan Allah Subhanahu wa taala. Dan secara teori tersebut ketuhanan yang Maha Esa itu pun tidak melanggar syariat Islam. Dalam artian apa? Itu sudah pas dengan syariat Islam. Di dalam Al-Qur'an pun disebutkan qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Satu. Iya. Dalam artian Allah yang Maha Esa. Nah, mengapa menggunakan kata-katanya ketuhanan yang Maha Esa pun itu agar tidak menjadi perpecah belahan di antara umat beragama di negara kita, agar tidak gampangannya itu gimana ya, agar tidak pilih kasih di dalam ideologi bangsa kita. Di dalam Al-Quran pun disebutkan lakum dinukum waliyadin, terserah kamu mau beragama apa, mau menyembah siapa, yang penting di dalam berbangsa dan bernegara kita tetaplah warga negara Indonesia yang harus meninggikan yang namanya ukhuwah watoniyah. Artinya apa? Persaudaraan sesama negara, sesama rakyat, umat sesama rakyat Indonesia itu. Artinya apa? Kita harus saling tolong menolong, harus saling bahu membahu walaupun kita berbeda agama. Itu. Sila pertama ya sudah finish ya, bahwa bagi kaum santri itu sudah finish dan sudah dijelaskan oleh Mas Asim. Kita menuju sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita menggarisbawahi kemanusiaan adil beradab ya. Banyak akhir-akhir ini seorang pejabat bahkan kaum elit pemerintahan itu tersandung kasus hukum dan tidak terkecuali dengan ulama ya Mas. Ulama bahkan habaib ya Mas. Bahkan habaib itu sendiri. Tapi kaum atau umat yang beragama Islam itu menilai itu adalah tindakan mengkriminalisasi ulama. Bagaimana tanggapan Anda? Nah, menurut pandangan saya itu tidak semua umat manusia menganggap bahwa itu adalah kriminalisasi itu. Kita melihat sejarah ke belakang, yaitu waktu Sayyidina Umar bin Khattab memerintah kekhalifahan beliau. Beliau itu memerintahkan dengan sangat adil. Bahkan beliau pun berkata, walaupun anak saya pun yang melanggar syariat Islam, maka dia pun harus dihukum. Nah, itu menunjukkan bahwa bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab itu menjalankan kewajiban beliau sebagai pemimpin dengan sangat baik. Artinya apa? Dia tidak memandang antara rakyat satu sama lainnya. Ketika sudah ada kesalahan di dalam rakyatnya, ketika rakyatnya sudah melanggar hukum, maka harus dihukum. Hukum tetaplah hukum. Nah, di dalam negara kita itu sudah ada yang namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi siapapun, mau dia siapapun, ketika dia melanggar hukum di dalam negara kita, maka konsekuensinya harus kena hukuman, Mas. Iya. Karena yang namanya ulama saja pun adalah tetap manusia, habaib pun tetap manusia. Karena manusia itu al-insanu ma'alul khoto'i wan nisyan, tidak luput dengan yang namanya kesalahan dan lupa. Maka ketika dia sudah berbuat kesalahan, dia sudah melanggar hukum, maka konsekuensinya di dalam negara harus kena hukuman.
Karena apa? Ketika kita membedakan antara rakyat negara kita, maka akan terjadi perselisihan yang akan terjadi malah suatu bentrokan tidak keadilan di dalam negara kita. Maka dari itu yang namanya keadilan harus ditegakkan dengan setegak-tegaknya agar tidak ada perselisihan satu sama lain. Nah, pentingnya bermusyawarah itu sangat penting. Seperti halnya saya di pesantren, itu kan juga mementingkan yang namanya musyawarah, karena yang namanya musyawarah itu sangat penting untuk mencetuskan masalah. Seperti halnya di kehidupan pesantren, di sehari-hari pesantren itu ada yang namanya Paksul Masail. Nah, Paksul Masail itu kan adalah permusyawarah untuk menyelesaikan suatu hukum permasalahan dalam kaidah Islam. Maka dari itu yang namanya musyawarah itu sangat penting untuk menyelesaikan suatu masalah, agar masalah tersebut bisa terselesaikan dengan baik, dengan tidak ada perselisihan satu sama lain. Di dalam Al-Quran pun ada ayat yang mengatakan wasyawirhum fil. Di dalam ayat Al-Quran pun Allah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai para manusia, telah kami ciptakan kamu dengan jenis laki-laki dan perempuan, dan telah kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal satu sama lain. Konsekuensi orang yang sudah mengenal, maka dia akan saling menghormati, dan disitulah akan tumbuh yang namanya beradab, orang yang beradab. Karena yang namanya orang beradab itu sangat penting, al-adabu fawqal ilmi. Karena ketika seorang sudah kehilangan tata keramanya terhadap satu sama lainnya, maka dia akan hilang rasa malunya. Padahal malu itu adalah sebagai dari iman. Seperti hanya dia menjelek-jelekan temannya, dia menjelek-jelekan sesamanya, dia kan sudah kehilangan rasa malunya, karena dia sudah tidak memiliki tata krama terhadap sesamanya. Di dalam makalah ulama pun dijelaskan man laisal adab fahuwa kadubab. Orang yang tidak memiliki adab itu diibaratkan seperti lalat. Lalat kan hewan yang sangat tidak memiliki tata krama. Dia habis nenclok di kotoran seorang, di kotoran hewan ataupun yang lainnya, dia langsung nenclok ke makanan yang bersih. Itu kan sesuatu yang tidak beradab. Maka dari itu di dalam suatu kebangsaan Indonesia kan mempunyai pada sila Pancasila kan ada yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu yang dinamakan beradab, harus menghormati. Tentang selanjutnya itu sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Akhir-akhir ini Mas Asin, persatuan Indonesia itu agak tergoyahkan, yaitu antara umat beragama Islam dengan umat beragama Islam sama-sama diadu domba. Ada yang mau khilafah, ada yang mau tetap dengan sistem ini. Bagaimana Mas Asin? Nah, jadi gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu memiliki keunggulan, yaitu bisa berpikir. Maka dari itu kita gunakan pikiran kita untuk memecahkan suatu masalah dengan kepala dingin. Dalam artian apa? Ketika ada suatu masalah, kita harus memecahkannya dengan sebaik mungkin. Kita harus meneliti unsur dari masalah tersebut. Ketika masalah tersebut itu mengandung unsur adu domba, maka kita harus menanggapinya dengan sebaik mungkin agar kita tidak sampai bercerai-berai. Di dalam Al-Quran pun Allah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu terhadap tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, di Al-Quran pun Allah menjelaskan, Allah memerintahkan kita agar jangan sampai bercerai-berai. Itu sudah menunjukkan bahwa sungguh berartinya arti persatuan. Maka dari itu ketika terjadi suatu masalah, maka kita harus berpikir sebaik mungkin. Jangan sampai kita mau diadu domba sesama umat beragama. Maka dari itu ideologi bangsa Pancasila Persatuan Indonesia kita harus terapkan baik-baik dalam kehidupan kita, Mas. Oke Mas Asin, itulah penjelasan dari Persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga. Selanjutnya itu sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan. Di sini kita digarisbawahi adalah kerakyatan, permusyawaratan dan perwakilan. Di negara Indonesia kita ini berbagai masalah itu harus dimusyawarahkan karena ada prosedurnya Mas, dari
tidak langsung ke presiden itu tidak, karena kita mempunyai dewan perwakilan. Bagaimana tanggapan Anda bagi orang ya, bagi orang yang tidak mau bermusyawarah kalau ada masalah, padahal dia itu bernegara? Nah, di dalam suatu negara kita harus mempunyai jiwa ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan sesama rakyat Indonesia. Dalam artian apa? Di dalam suatu negara kita itu mencakup orang banyak. Kita tidak bisa langsung memvonis itu dan itu, Mas. Dalam artian apa? Kita harus mempunyai persetujuan seluruh rakyat agar tidak ada perselisihan satu sama lain. Kelima, terakhir, tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, sila kelima ini adalah seperti apa sih keadilan yang mutlak dalam Islam itu? Ya, keadilan di dalam agama Islam adalah tuntunan mutlak secara syariat Islam. Di dalam Al-Quran pun Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan, dan Allah memberimu pengajaran agar kamu dapat mengambil pelajaran tersebut. Nah, disitulah sifat adil kita harus diterapkan. Dalam artian apa? Kita tidak boleh memandang satu sisi. Kita harus berlaku adil kepada siapapun. Dalam artian apa? Ketika seseorang itu sudah melakukan kesalahan, maka kita harus memvonisnya bersalah. Karena apa? Yang namanya adil itu harus diterapkan di dalam bernegara, khususnya pada pemimpin kita. Pemimpin kita itu harus berlaku adil kepada seluruh rakyat tanpa membeda-bedakan rakyat kita. Itu yang penting sekali. Karena di dalam Islam pun adalah suatu tuntunan mutlak. Yang namanya keadilan adalah tuntunan mutlak di dalam syariat Islam. Oke ya. Setelah kita membahas banyak ya, dari sila pertama sampai sila kelima, intinya Mas Hasim, intinya itu Pancasila itu menurut pandangan santri itu seperti apa? Menurut pandangan saya sebagai kaum santri, Pancasila itu sudah pas sebagai ideologi bangsa negara kita, sebagai dasar negara Republik Indonesia. Karena menurut saya orang Islam sendiri, Pancasila itu sudah sesuai dengan syariat Islam, maka kita tidak perlu merubahnya dengan khilafah. Karena apa? Yang saya gumulkan itu begini, banyak orang-orang Islam sendiri yang ingin merubah Pancasila untuk menjanjikan sebagai khilafah. Yang saya gumulkan itu yang seperti ini, Mas. Orang itu ketika ingin merubah ideologi bangsa kita Pancasila menjadi khilafah, dia itu sudah berjasa apa di negara kita? Dia mempunyai jasa besar apa nih di negara kita sehingga dia ingin merubah ideologi bangsa kita? Padahal Pancasila itu secara syariat Islam pun itu sudah sesuai. Mengapa kita itu ingin merubah menjadi khilafah? Bahkan menurut saya, kalaupun negara kita dijadikan khilafah, itu yang ada malah akan terpecah belah antara umat beragama. Dalam artian apa? Umat beragama selain Islam pasti akan memberontak, Mas. Pasti tidak akan setuju. Karena yang namanya bangsa kita sudah dari dahulu kemerdekaan kita sudah ditetapkan ideologinya yaitu Pancasila. Dan Pancasila itu sudah pas untuk menyatukan umat beragama. Dan dari situlah harus muncul sifat persatuan Indonesia. Yang perlu kita tanamkan adalah di dalam kehidupan sehari-hari kita harus sesuai dengan sila Pancasila. Ketika kita sudah menanamkan sila-sila Pancasila di dalam kehidupan keseharian kita, maka sudah selesai perkara, semua sudah selesai. Karena yang namanya Pancasila itu sudah pas dengan ideologi bangsa kita. Tidak perlu kita merubahnya dengan khilafah yang ada akan memecah belah umat kita, akan memecah belah rakyat kita, Mas. Oke, sekian ya, sudah dipaparkan dari sila kelima dan inti dari pandangan kaum santri ini itu sendiri tentang Pancasila. Dan intinya ya seperti itu ya, bahwa Pancasila itu sudah valid, sudah disahkan dan sudah divalidkan dan sudah ditetapkan oleh terdahulu-dahulu kita ya, tentang ulama, pejabat, dan bahkan pahlawan-pahlawan kita ya. Dan apabila ada salah-salah kata yang disengaja baik tidak disengaja, kami haturkan mohon maaf sebesar-besarnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.